Ini kalau yang ada di tengah, ada di pinggir bagian kaki atau di bagian kepala, itu tandanya dia sedang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudara sekalian, apa namanya, 6 di dunia, 3 ketika dia sakaratul maut, dan ketika ia mendapatkan di dalam kuburnya. Adapun siksa yang akan mengena dia di dalam kuburnya tadi itu, ya, kedua dinyalakan atasnya api yang berbalik-balik, ya, dinyalakan api siang dan malam, dan yang ketiga dikerasi Allah Ta'ala atas ular besar yang dinamakan Sujaul Aqra. Jadi ketika ia masuk ke dalam kubur, yang pertama kuburnya disempitkan, yang kedua api dinyalakan di dalam kuburnya, dan yang ketiga ada ular besar yang akan siap menyantap dia dan menyiksanya, yang namanya Sujaul Aqra. Ada ular namanya Sujaul Aqra yang sengaja dikirim Allah untuk menyiksa orang-orang yang meringan-ringankan sholat. Ular Sujaul Aqra itu dari api. Kalau ular kita kan pakai ada dagingnya, ya, ada kulitnya. Di sana pakai api ularnya itu. Jadi bentuknya dari api dan kukunya daripada besi. Panjang tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Jadi besarnya itu ular, kukunya panjangnya perjalanan sehari. Dulu Nabi memberikan contoh begitu. Jadi perjalanan sehari kira-kira berapa kilo tuh sehari orang berjalan? Kalau dari sini ke Bandung sampai nggak sehari? Sampai nggak Pak dari sini ke Bandung sehari? Sampai belum, berarti masih lebih panjang lagi. Kemana tuh? Garut, Bandung, terus mana? Jadi perjalanan sehari itu panjang kukunya. Kuku itu ular. Jadi ular punya kuku. Namanya Sujaul Aqra. Dibuat dari api, ya. Kemudian panjang kukunya, panjang tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Maka katanya, akulah Sujaul Aqra, dan suaranya seperti guruh yang keras, seperti kilat, seperti geledek, guruh. Suaranya seperti geledek. Dia mengatakan, akulah ular yang namanya Sujaul Aqra. Ya Allah, dari api, matanya menyala, kukunya panjang-panjang. Dan katanya telah menyuruh aku akan daku oleh Tuhanku bahwa aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang subuh hingga sholat zuhur. Aku datang untuk menyiksa engkau karena engkau sia-siakan, engkau tidak sholat subuh. Sampai datang waktu zuhur, engkau tidak sholat zuhur. Sampai datang waktu asar, engkau tidak sholat asar. Datang lagi waktu maghrib, engkau sia-siakan waktu maghrib sampai waktu isya. Jadi ular Sujaul Aqra diutus untuk menyiksa orang-orang yang meringan-ringankan sholat. Nah ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, dan tiap-tiap kali dipukulnya, ya, tiap-tiap sekali dipukul oleh ular itu, tenggelam ia di dalam bumi 70 hasta. Artinya terpendam ia ke dalam bumi 70 hasta. Kalau satu hasta yaitu 60 cm dari ujung tangan kita sampai siku lewat sedikit, 60 cm. Kalau satu hasta 60 cm kali 70, 6 kali 70, 420 dibagi 100. Jadi 42 meter. Sekali pukul oleh ular, dipatok oleh ular masuk ke bawah 42 meter ke dalamnya, kemudian dicongkel oleh kukunya yang panjang tadi. Kemudian dipukul lagi, dicangkar lagi, dan seterusnya. Dibolak-balik sama Sujaul Aqra buat siksa orang yang tersebut. Maka senantiasa ia di bawah pukulan hingga hari kiamat. A'azanallahu min adabil qabri wa min fitnati. Nah itu. Jadi kita Nabi berdoa agar kita tidak mendapatkan siksa kubur. Makanya ada di doa salat tasahud akhir itu ada doanya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatihi, kan ada itu. Ya, itu doa agar kita tidak mendapatkan siksa kubur. Adapun 3 siksa lagi yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Di hari kiamat dia akan mendapatkan 3 lagi. Apa itu? Yang pertama, mengerasi Allah Ta'ala akan malaikat azab, mengelakkan dia kepada neraka jahanam. Keras. Jadi malaikat azab itu dengan tidak pakai ada basa-basi, langsung ditarik saja sudah. Dengan suara yang keras, ditarik, dipukul, diseret untuk segera masuk ke dalam azab api neraka. Itu nanti di yaumil mahsyar. Yang kedua, Allah melihat dia dengan penglihatan waktu berhisab, dengan tidik yang murka. Allah memandang dia dengan pandangan yang murka. Artinya ketika Allah murka kepada hamba-hambanya di padang mahsyar, Allah biarkan dia kepanasan, mendapatkan azab, tidak peduli Allah kepadanya. Karena dia tidak peduli kepada hukum-hukum Allah pada saat dia hidup di dunia. Maka di alam barzah, di alam mahsyar dia tidak dipedulikan juga. Dan yang ketiga, dihisab akan dia oleh Allah sebagai hisab yang sangat bagi orang yang di atasnya daripada bertambah hisab pada masa yang panjang. Dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka, dan yaitu sejahat-jahat tempatnya, yaitu neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor, lam naku minal musallin. Nah, itu ada ayatnya. Jadi saudara-saudara sekalian, 15 ya siksa orang yang meringankan sholat pada saat dia hidup, apalagi meninggalkan. Meringankan aja begitu aja, apalagi meninggalkan sholat sama sekali. Bahkan bainana wa bainal kufri tarkus sholat, perbedaan antaraku dengan orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik, yaitu meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan yang dicatat agar kita bisa memahaminya dan kita ada rasa takut untuk meringankan sholat. Jadi ini bukan meninggalkan sholat saja, tapi malah meringankan sholat sudah begitu berat azabnya, 15 siksa, apalagi memang meninggalkan sholat sama sekali. Demikian para jamaah sekalian, pelajaran tentang orang-orang yang meringankan sholat. Kita lanjut. Dan pada setengah riwayat adalah pada tangan malaikat azab itu rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi malaikat itu tadi ular sujaul akro, ada lagi malaikat zabaniyah dan malaikat-malaikat yang lain. Tiap-tiap malaikat itu mempunyai rantai yang panjangnya 42 meter. Maka dikenakan pada lehernya, maka disiksakan dia pada mulutnya, dan dikeluarkan dia pada duburnya. Rantai itu diikat di kepala, dimasukkan di mulut, dikeluarkan di dubur, ditarik-tarik. Na'udzubillah min dzalik. Bisa itu saudara-saudara sekalian, orang yang disiksa di sana. Jadi malaikat masukin dari palanya, dari mulutnya, kemudian ditarik lagi ke duburnya, diikat lagi di badannya. Na'udzubillah, baik, begitu berat azabnya. Dihela akan dia atas mukanya. Jadi mukanya dibawa, ditarik-tarik dalam keadaan hina. Jadi walaupun sambil tengkurap, ditarik sama malaikat, dibontang-banting, dibolak-balik jalan mukanya. Maka berseru malaikat, inilah balasan orang yang meninggalkan fardu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi kata maka terasakan, inilah balasan orang yang meringankan sholat, ini balasan orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dan cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dijatuhkan rantai itu kepada bumi, niscaya terbakarlah sekaliannya.
Itu panasnya rantai yang 42 meter panjangnya. Kalau rantai itu dilepas jatuh ke bumi, maka bumi ini langsung terbakar semua. Saking panasnya itu rantai. Naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna ma ijtanabatil kabairu. Wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Nabi bersabda, sholat 5 waktu ya akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan seseorang. Jadi dari sholat zuhur sampai asar, dari sholat asar sampai maghrib, dari maghrib, isya, dan seterusnya. Berputarnya dari sholat ke sholat itu akan menghapus dosa. Selain dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil akan hapus. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak terhapus. Dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Wa ziyadati salasati ayamin, dan ditambah 3 hari. Nah, inilah keuntungannya orang yang rajin melakukan ibadah sholat. Nabi memberikan gambaran orang yang melakukan sholat dengan benar, tepat waktu, sholatnya khusyuk, ia tidak terganggu urusan duniawi, dia benar-benar dapat membagi waktu saat sholat, tinggalkan semua pekerjaan, ya, hanya dikhususkan untuk sholat. Pada saat sholat, maka dia laksana orang yang, kata Nabi, di depan rumahnya ada sungai yang mengalir yang airnya jernih. Dan kalau dia mandi setiap hari 5 kali, maka otomatis badannya bersih. Nah, itulah Nabi memberikan gambaran, demikianlah orang yang sholat 5 waktu dengan benar, badannya bersih dari perbuatan dosa. Kecuali dia melakukan dosa besar, tidak bersih, itu dia harus tobat dengan taubatan nasuha. Demikian para jamaah sekalian tentang pelajaran kita tentang yang meringankan sholat. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi pertama. Silakan nanti di sesi kedua untuk pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.